Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Oke teman-teman, biasanya di lapangan para teknisi yang baru di dunia perbengkelan ya sering mengalami mata gerinda terjepit di benda yang sedang dipotong teman-teman. Hal ini bisa sangat membahayakan pengguna gerinda tersebut ya. Karena apabila mata gerinda ini terjepit, maka motor gerinda ini bisa membanting ke arah kita atau ke arah depan ya, yang bisa membahayakan kita atau bahkan bisa membahayakan orang lain. Oleh sebab itu teman-teman, pada video ini saya akan memberitahukan beberapa cara menggunakan gerinda yang benar ya, agar tidak terjepit di benda kerja yang akan dipotong. Oke teman-teman, kita masuk ke trik yang pertama. Oke teman-teman, trik yang pertama adalah jangan masukkan mata atau pisau gerinda ini ke benda kerja atau benda yang akan kita potong terlalu dalam ya. Cukup di permukaannya saja kita praktekkan ya. Oke teman-teman, bisa lihat ya, kita hanya memasukkan pisau gerinda di permukaan benda yang akan kita potong ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi jangan sampai mata gerinda ini masuk terlalu dalam ke benda kerja yang akan kita potong ya. Misalnya sampai ke bawah sini. Jadi cukup di permukaan saja teman-teman. Kemudian kita putar, kita potong lagi, kita putar, potong lagi, dan seterusnya sampai dia terbelah atau terpotong menjadi dua bagian ya. Kita masuk ke trik yang kedua. Trik yang kedua adalah jangan memotong dengan posisi dudukan yang salah ya. Oke teman-teman, maksudnya seperti ini ya. Apabila kita memotong benda kerja misalnya menggunakan dudukan, misalnya dudukan seperti ini, maka posisi dudukan itu harus benar ya. Jangan posisi dudukannya seperti ini. Misalnya posisi dudukannya di sini, kemudian kita memotongnya di tengah ya. Kita memotongnya di tengah. Hal ini merupakan hal yang salah ya. Kenapa salah? Karena apabila nanti kita sudah berada di ujung pemotongan, maka benda kerja kita ini akan tertekuk ke tengah ya. Akibat dia tertekuk ke tengah, maka dia akan menjepit dari pisau gerinda yang teman-teman gunakan ya, yang bisa menyebabkan gerinda ini loncat ke depan atau bisa ke belakang ya. Hal yang benar atau cara yang benar adalah, jadi posisi dudukan ini kita selipkan ke arah atau ke sebelah bagian yang akan kita potong ya, ke sebelah kiri seperti ini teman-teman. Maka kita potong bagian sebelah kanannya ya. Jadi apabila nanti besinya akan terputus, maka dia tidak akan menekuk, malahan dia akan membantu untuk ke bagian bawah ya, dan tidak akan terjepit ke tengah teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, kita masuk ke trik yang ketiga ya. Trik yang ketiga yaitu kita tidak boleh menekan gerinda terlalu kuat ya. Misalnya kita memotong seperti saya tadi, kita memotong tetapi gerindanya kita tekan terlalu kuat ya. Hal ini sangat berbahaya juga teman-teman. Kenapa berbahaya? Karena apabila kita menekan terlalu kuat, maka kita memberikan tekanan ya atau paksaan ke mata gerinda ini teman-teman. Hal ini bisa menyebabkan mata gerinda cepat pecah ya, atau bahkan mata gerinda rusak teman-teman. Hal ini bisa menyebabkan mata gerinda terjepit atau bahkan bisa menyebabkan serpihan dari mata gerindanya ini berhamburan ke arah kita ya, yang itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi cara yang benar adalah kita cukup menempelkan mata gerinda ini ke benda kerja kita sedikit saja ya, karena yang bekerja adalah putaran atau gesekan dari mata pisau gerinda ini teman-teman, bukan dari tenaga yang kita berikan ke motor gerinda. Oke teman-teman, kita masuk ke trik yang keempat ya. Trik yang keempat yaitu jangan menggunakan mata pisau gerinda yang sudah rusak ya. Biasanya apabila mata pisau gerinda sudah pernah terjepit sekali, maka bagian ujung-ujungnya ini tidak rata lagi ya, karena dia sudah mengalami benturan teman-teman. Nah, apabila mata gerinda tersebut teman-teman pakai, maka resiko untuk membanting atau terjepit itu sangat besar ya, dibandingkan dengan mata gerinda yang masih mulus seperti ini ya. Oke teman-teman, kita masuk ke trik yang kelima ya. Trik yang kelima ini sudah sering saya jelaskan ya, yaitu jangan pernah menggunakan gerinda dengan posisi muka pisau gerindanya ini menghadap ke kanan ya. Karena apabila kita menghadapkan mata pisaunya ini ke kanan dan kemudian kita memotong besi, maka apabila nanti mata pisaunya ini terjepit, maka gerindanya ini akan membanting ke arah kita ya. Jadi sangat berbahaya sekali teman-teman, karena bisa melukai muka atau badan kita ya. Apabila kita hadapkan muka pisaunya ini ke sebelah kiri dan misalnya pisau gerindanya ini terjepit, maka hal yang paling mungkin adalah gerindanya ini meloncat ke depan ya, dan kemudian terlepas dari tangan kita. Dan kemudian ini lebih aman dibandingkan gerindanya ini loncat ke badan kita ya. Jadi kita hadapkan muka pisau gerindanya ini ke kiri ya. Oke teman-teman, dan kita
menuju ke trik yang terakhir, yaitu trik ke-6 ya. Yaitu hal ini merupakan SOP yang paling penting dalam menggunakan gerinda ya, yaitu adalah jangan pernah gunakan gerinda tanpa cover safety ini teman-teman. Cover safety ini banyak fungsinya ya. Salah satunya adalah apabila mata pisau gerindanya ini misalnya pecah, dia mengurangi risiko serpihannya ini mengarah ke wajah atau mata kita ya. Jadi dia sangat penting sekali teman-teman sebagai cover atau pelindung ya. Dan selanjutnya fungsinya adalah apabila misalnya motor gerindanya ini loncat ke arah kita, maka terhalangi oleh cover ini ya, dan tidak langsung melukai badan kita pisau dari gerindanya ini teman-teman. Terlebih lagi apabila teman-teman menggunakan mata gerinda kayu, mata gerinda granit, tembok dan sebagainya, dan itu lebih tajam dibandingkan mata gerinda resibon atau mata gerinda potong besi seperti ini ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa trik agar gerinda tidak terjepit. Saya harap bisa teman-teman praktekkan di bengkel teman-teman sekalian ya, terutama teknisi bengkel pemula ya yang baru menggunakan gerinda tangan. Oke teman-teman, segitu saja mungkin konten kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye-bye.